Di Indonesia, sering sekali terdapat kasus di mana pasien kehilangan nyawa bukan karena penyakitnya, tetapi karena bantuan medis yang terlambat. Time saving is life saving. 70% dari kematian pasien gawat darurat terjadi dalam perjalanan ke rumah sakit, dan setiap menit keterlambatan dalam respons darurat meningkatkan angka kematian hingga 2%. Saat ini, banyak nyawa hilang karena ambulans datang terlambat. Terdapat berbagai alasan akan hal ini, terutamanya adalah kemacetan yang dapat menyebabkan waktu respons ambulans mencapai durasi selama 30 menit yang pada akhirnya dapat mengurangi peluang keselamatan pasien. Tetapi, bukan hanya ambulans menjadi masalah, distribusi tenaga medis juga tidak merata. WHO merekomendasikan rasio 1 dokter per 1.000 penduduk. Di Indonesia, angka ini hanya 0,4 dokter per 1.000 penduduk. Di daerah pedalaman, angka bisa mencapai serendah 0,1 dokter per 1.000 penduduk. Sayangnya, kesadaran masyarakat juga masih rendah. Banyak orang yang baru sadar pentingnya pertolongan pertama hanya ketika mereka berada dalam keadaan darurat. Padahal, masyarakat yang teredukasi bisa menstabilkan korban sebelum bantuan medis tiba. Jika lebih banyak orang memahami prosedur pertolongan pertama, kita bisa menyelamatkan lebih banyak nyawa. Semua faktor yang dibahas sebelumnya mengarah ke satu masalah utama, ketidakefektifan perawatan pra-rumah sakit. Di dunia medis, terdapat istilah golden hour, yaitu waktu emas setelah cedera, di mana tindakan medis yang cepat akan mencegah kematian. Oleh karena itu, solusi yang ditawarkan harus bisa memaksimalkan golden hour agar lebih banyak nyawa yang bisa diselamatkan. Permasalahan ini bukan sekedar teori, angka, maupun statistik. Ini semua terjadi di sekitar kita. Berikut adalah cuplikan kecil dari nyawa manusia yang hilang karena keterlambatan ambulans dan kurangnya pertolongan pertama. Jika ada sistem yang bisa memberikan pertolongan sebelum ambulans tiba, berapa banyak nyawa yang bisa kita selamatkan? Kita butuh solusi yang lebih cepat, efisien, dan lebih inklusif. Dan solusinya adalah Rescue. Rescue adalah aplikasi darurat yang menjembatani kesenjangan dalam respons medis dengan menggunakan AI dan pemberdayaan komunitas untuk memastikan tidak ada nyawa yang hilang karena keterlambatan bantuan, dengan menjadikan seluruh komunitas bertindak sebagai responden pertama. Fitur-fitur seperti AI, di mana ketika ada keadaan darurat, AI Rescue akan menganalisis situasi dan memberikan panduan first aid kepada pengguna untuk menjadi responden pertama secara real time. Selain itu, Rescue juga menghubungkan pengguna dan tenaga medis atau relawan terdekat, sehingga pertolongan pertama bisa diberikan sebelum ambulans tiba. Adapun integrasi IoT yang memungkinkan pendeteksian otomatis kondisi pasien dan mengirimkan peringatan ke tenaga medis terdekat. Rescue juga dapat bekerja dengan Gojek ataupun Grab untuk menyediakan transportasi pasien non-kritis agar tetap bisa mendapatkan perawatan secepat mungkin, dan fitur-fitur lainnya. Saat ini, sistem emergency response yang beredar di Indonesia hanya menawarkan fitur pelacakan GPS sederhana, tidak ada integrasi AI untuk prediksi risiko, masih mengandalkan sistem triase manual, dan tidak memberdayakan komunitas untuk menjadi penolong pertama. Ide kami menggunakan teknologi AI yang tidak hanya memberikan panduan pertolongan pertama, tetapi juga dapat menganalisis situasi darurat secara real time. AI ini membantu pengguna menentukan langkah terbaik untuk menyelamatkan nyawa, seperti mengidentifikasi risiko serangan jantung atau cara melakukan CPR dengan benar. Kami juga berfokus pada pemberdayaan komunitas sebagai kunci solusi. Dengan membangun jaringan penolong pertama berbasis komunitas, kami memungkinkan masyarakat sekitar untuk segera merespons keadaan darurat sebelum bantuan medis tiba. Dengan cara ini, kami tidak hanya mengandalkan ambulans atau tenaga medis yang terbatas, tetapi memberdayakan masyarakat untuk menyelamatkan nyawa di saat-saat kritis. Mungkin, saat ini masih banyak yang ragu terhadap akurasi AI untuk membuat keputusan darurat, terutama terkait nyawa. Akan tetapi, studi yang dilakukan terhadap salah satu model AI, K-Triage Model, menunjukkan bahwa akurasi triage AI tersebut 27% lebih tinggi dari tenaga medis yang ada. Rescue mempercepat respons pertolongan pertama yang dapat menurunkan angka kematian akibat keterlambatan penanganan darurat. Hal ini selaras dengan SDG nomor 3, yaitu Good Health and Well-being. Teknologi AI dan IoT pada Rescue juga selaras dengan SDG nomor 9, yaitu Industry, Innovation, dan Infrastructure, melalui inovasi kesehatan. Selain itu, pelatihan interaktif dan keterlibatan komunitas juga mendukung SDG nomor 11, yaitu Sustainable Cities dan Communities, dengan meningkatkan keterampilan masyarakat dalam menangani darurat dan mengoptimalisasikan alokasi sumber daya seperti ambulans berdasarkan tingkat keparahan kasus. Pilot plan Rescue akan dimulai di Jakarta karena kepadatan penduduk dan kemacetan yang sering menghambat ambulans. Fase pertama mencakup kolaborasi dengan pemerintah, rumah sakit, layanan ambulans, dan PMI untuk membangun database serta memberikan pelatihan P3K. Kami juga akan membangun community dengan melatih 50-100 responden pertama dan melakukan campaign untuk meningkatkan kesadaran masyarakat melalui media sosial dan acara komunitas. Fase kedua adalah peluncuran aplikasi di beberapa area untuk menangani darurat sambil mengumpulkan data respons dan umpan balik. Dan fase terakhir, kami akan melakukan evaluasi data sebelum dan sesudah pilot untuk mengukur dampak dan menyempurnakan aplikasi. Lalu diakhiri dengan publikasi hasil plot dan rencana ekspansi. Untuk menyimpulkan, keterlambatan respons darurat terus mengancam nyawa. Setiap detik tanpa pertolongan, peluang seseorang bertahan hidup semakin kecil. Kita tahu masalahnya, dan kita punya solusinya. Saatnya bertindak adalah sekarang. Rescue, AI Powered First Response led by the people.